Haleluya, kita bertemu lagi keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Saya percaya kita semua ada di dalam penyertaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan menyertai kita semua. Salam revival, berubah, berkarya, dan menjadi berkat. Biar kiranya ini terus kita ucapkan menjadi iman, menjadi doa kita. Puji Tuhan, saat ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada saat ini terambil di dalam Amsal 18 ayatnya yang ke-7. Amsal 18 ayatnya yang ke-7 firman Tuhan berkata, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang bebal adalah orang yang suka menutup telinganya dan lebih suka membuka mulutnya. Artinya apa? Dia itu tidak suka mendengar perkataan orang lain, tetapi dia lebih senang membeberkan apa yang menjadi isi hatinya tanpa sebuah pertimbangan. Kenapa dikatakan orang bebal? Orang bebal itu mempunyai arti mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak berpengertian. Karena itu dikatakan orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Orang bodoh dibinasakan oleh mulutnya. Kenapa? Karena di dalam mereka mengucapkan sebuah perkataan, mereka tidak mempunyai pertimbangan. Bapak ibu saudara, melontarkan perkataan itu sama dengan kita melemparkan sebuah benda kepada orang lain. Ada dampak yang akan diterima tergantung apa yang kita lemparkan kepada mereka, tergantung apa yang kita lontarkan kepada orang lain. Karena itu saya memberi judul renungan pada saat ini yaitu batu dan roti. Nah, apa yang sering saudara lemparkan kepada lawan bicara saudara? Batu atau roti? Batu di sini saya menggambarkan batu itu berbicara tentang sesuatu yang keras. Batu itu dia tidak berguna, dia tidak mempunyai nilai, berbeda ya dengan batu-batu seperti batu permata. Yang saya maksud batu di sini adalah batu yang ada di halaman di sekitar kita ya, yang ada di halaman rumah, yang ada di jalanan. Batu yang saya maksud adalah batu yang itu berbicara tentang sesuatu yang tidak bernilai. Dia itu batu itu mempunyai sifat yang keras, tidak berguna. Nah, sedangkan roti di sini saya gambarkan sebagai sesuatu yang dapat mengenyangkan kita. Dia mempunyai nilai, mempunyai harga, dia berguna ketika kita makan, kita konsumsi roti itu, kita berikan kepada orang lain, itu dapat bermanfaat, mengenyangkan, memuaskan orang lain. Nah, di dalam Amsal 18 ayat yang ke-7 ini, dalam salinan versi mudah dibaca, dikatakan bahwa orang bodoh merugikan diri sendiri bila mereka berbicara, perkataannya sendiri menjeratnya. Orang bodoh merugikan dirinya sendiri. Kenapa? Karena setiap ucapan mereka, setiap perkataan bibir mereka, mereka katakan tanpa dipikirkan terlebih dahulu, tanpa mempunyai pertimbangan. Perkataan apa yang keluar dari mulut kita? Yang bergunakah? Yang bernilai-kah? Perkataan-perkataan yang mengenyangkan orang lain kah? Atau yang sebaliknya? Orang bodoh mengeluarkan perkataan yang merugikan diri sendiri, yang membawa mereka masuk ke dalam perangkap. Dan firman Tuhan katakan membawa jerat bagi nyawa mereka, membawa jerat bagi kehidupan mereka. Apa saja yang keluar dari mulut orang bebal atau orang bodoh? Yang pertama yaitu membual. Bapak ibu saudara, membual di sini artinya orang yang suka berbicara omong kosong. Perkataan mereka adalah perkataan yang kosong, tidak ada nilai, tidak berfaedah. Orang yang membual itu suka membuat janji yang tidak bisa mereka tepati. Kenapa? Karena mereka berbicara semau mereka. Mereka berbicara tanpa mereka pikirkan. Orang itu membual itu, orang itu suka menyombongkan diri mereka sendiri. Dan akhirnya apa? Menyombongkan diri, merendahkan orang lain. Itu adalah orang-orang yang dikatakan bahwa yang keluar dari mulut orang bebal atau orang bodoh. Mereka suka berbicara mengada-ngada, melebih-lebihkan, menambah-nambahi. Itu adalah perkataan orang yang membual. Tanpa dia sadari bahwa orang lain akan menuntut dia dari apa yang dia katakan.
tanpa dia sadari dia harus mempertanggungjawabkan atas apa yang dia ucapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini saya mau katakan bahwa perkataanmu itu mencerminkan kualitas dirimu. Perkataanmu mencerminkan kualitas dirimu. Apa yang engkau katakan? Perkataan-perkataan apa yang keluar dari bibir mulutmu? Yang mempunyai nilaikah? Atau sesuatu yang tidak berguna? Yang kedua, yang keluar dari mulut orang bebal, yang keluar dari mulut orang bodoh, yaitu keputusan yang salah, caci maki, pertengkaran. Kenapa pertengkaran? Mulut orang bebal itu tidak berpengertian. Mereka itu bodoh melontarkan gagasan-gagasan mereka, sehingga akhirnya mereka ditentang oleh orang lain, menimbulkan perbantahan yang berujung pada pertengkaran satu sama lain, memfitnah, mengutuk. Ada cerita di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu, tentang seorang yang bernama Simei. Di dalam 2 Samuel 16 ayat yang kelima. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Bapak Ibu, Simei ini mengutuk Daud ketika Daud itu meninggalkan Yerusalem untuk meloloskan diri dari Absalom. Diceritakan di sana bagaimana Simei ini dia mendekati Raja Daud dan dia terus-menerus mengutuki Raja Daud. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilempari batu oleh Simei. Dia memfitnah Daud dengan fitnah yang keji, yang tidak benar. Kita melihat di sini, tetapi pada waktu itu Daud tidak membalaskan setiap kejahatan Simei. Bahkan pada satu waktu Simei ini meminta maaf kepada Raja Daud. Dia meminta ampun sewaktu Raja Daud pulang ke Yerusalem. Daud bersumpah pada waktu itu bahwa Daud tidak akan membunuh dia. Daud tidak akan membalas setiap kejahatan yang telah dia lakukan kepada Daud. Tetapi pada pemerintahan Salomo, anak dari Daud, Salomo akhirnya membunuh Simei. Dia menghukum mati Simei di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-43 sampai 44. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian kata raja kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku, maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri. Di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat yang ke-46, raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada. Lalu keluarlah Benaya, dipacungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Simei akhirnya terjerat dengan perkataannya sendiri. Dia akhirnya binasa, dia akhirnya mati. Karena apa? Karena perkataannya. Karena dia suka mengutuki orang lain, dia suka memfitnah orang lain. Dari cerita ini kita belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah dalam melontarkan perkataan, karena kita akan mempertanggungjawabkannya. Mungkin bukan hari ini, tetapi hari besok. Mungkin bukan orang yang kita kutuki, orang yang kita fitnah yang akan membalaskan kejahatan kita, tetapi orang lain. Bagaimana kita ingin diperlakukan, hendaklah kita sebagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita ingin diperlakukan orang lain, demikian kita harus memperlakukan mereka. Yang keluar dari mulut orang bodoh seperti melempari batu. Dia itu tidak berguna, itu tidak bernilai. Menyakiti orang lain, akhirnya terjerat dalam masalah dan terjerat terhadap dosa di hadapan Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-17, perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Dikatakan bahwa perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang itu lebih baik. Seperti melempari roti, perkataan orang yang berhikmat lembut didengar dengan tenang, diterima dengan baik. Yang seharusnya keluar dari perkataan mulut kita atau yang dikatakan sebagai orang-orang berhikmat, harusnya itu adalah perkataan berkat, perkataan-perkataan yang
memberi semangat. Di dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Firman Tuhan katakan harusnya perkataan yang keluar dari mulut kita yaitu perkataan-perkataan yang memberi semangat. Yang ketiga yang harusnya keluar dari mulut kita itu perkataan yang mengandung kasih. Diucapkan dengan tenang, dengan pertimbangan, sehingga orang lain yang mendengarnya mengindahkan dan menghormatinya. Pengkhotbah 5 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berkata, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Milikilah sikap yang takut akan Allah supaya kita tidak sembarangan di dalam perkataan kita. Apa yang sudah keluar dari mulut kita tidak akan bisa ditarik kembali. Karena itu perhatikan apa yang hendak kau katakan. Lempari roti dan bukan batu, lontarkan perkataan berkat dan bukan kutuk, lontarkan perkataan semangat dan bukan perkataan-perkataan yang mematahkan semangat. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan dengan setia Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang membutuhkan Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Biar Tuhan yang akan terus memberi mereka pengharapan di dalam Tuhan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit Tuhan, Nama-Mu berkuasa atas hidup mereka. Tuhan yang akan memberi mereka kekuatan, Tuhan yang akan memberi mereka mujizat kesembuhan, Tuhan yang akan terus menolong setiap kehidupan mereka. Engkau adalah kekuatan, Engkau adalah sumber jawaban dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Jiwa kami memuliakan-Mu Tuhan, dan hati kami bergembira karena-Mu, Allah Juru Selamat yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepada kami, dan nama-Mu adalah kudus. Rahmat-Mu turun-temurun atas kami yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.